warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial. Apakah kalian pernah mendengar istilah diferensiasi sosial? Mari kita lihat penjelasannya. Dalam masyarakat Indonesia, diferensiasi sosial ternyata banyak sekali jenisnya. Mengapa demikian? Karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, sehingga banyak sekali suku bangsa, ras, agama yang ada di Indonesia. Diferensiasi sosial sendiri merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sejajar. Jadi, dalam diferensiasi sosial tidak ada tingkatan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah, maupun mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk. Kemudian, apa saja sih bentuk-bentuk diferensiasi sosial? Bentuk diferensiasi sosial yang pertama adalah diferensiasi ras. Ras merupakan kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Ada 3 ras yang utama yang ada di dunia. Yang pertama adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini mempunyai ciri-ciri fisik seperti kulit sawo matang, kemudian mata sipit, rambut lurus dan berwarna hitam. Yang kedua adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini mempunyai ciri fisik yaitu kulit putih, kemudian hidung mancung, perawakannya tinggi, kemudian rambutnya pirang dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah ras Negroid. Ras Negroid ini mempunyai ciri fisik seperti kulit hitam, kemudian rambut keriting, dan bibir tebal. Yang kedua, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa sendiri merupakan kelompok manusia yang berdasarkan pada kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Kita bisa mengambil contoh suku Batak atau suku Minangkabau. Kemudian, dari Pulau Jawa, kita bisa mengambil ada suku Baduy, ada suku Sunda, dan ada suku Jawa. Kemudian dari Papua, ada suku Asmat, kemudian ada juga suku Dani. Ternyata suku bangsa itu atau etnis mempunyai berbagai kebiasaan maupun adat. Misalnya, untuk suku Dani, mereka mempunyai kebiasaan itu potong jari. Jika dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang meninggal, anggota yang masih hidup harus melakukan tradisi potong jari atau ikipalin. Itu sebagai simbol duka cita bahwa kita telah kehilangan seseorang yang kita cintai. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi klan. Klan sendiri merupakan kerabat, keluarga besar atau keluarga secara luas. Dalam masyarakat Indonesia dikenal 2 istilah klan, yaitu klan dari garis keturunan ibu atau matrilineal dan garis keturunan dari ayah yaitu patrilineal. Yang keempat adalah diferensiasi agama. Ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama itu yang sudah diakui di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada diferensiasi jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita sudah tahu ya bahwa hanya ada 2 jenis kelamin yang diakui, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada diferensiasi profesi. Seperti kita ketahui, profesi itu banyak sekali. Misalnya guru, kemudian dokter, tentara, aktor ataupun aktris, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada diferensiasi usia. Diferensiasi usia menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009 yaitu ada masa balita untuk usia 0 sampai 5 tahun, ada masa kanak-kanak 5 sampai 11 tahun, ada masa remaja awal untuk anak usia 12 sampai 16 tahun, masa remaja akhir untuk usia 17 sampai 25 tahun, masa dewasa awal 26 sampai 35 tahun, masa dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, masa lansia awal 46 sampai 55 tahun, ada masa lansia akhir 56 sampai 65 tahun, dan masa manula yaitu di atas 65 tahun. Kemudian ada juga yang mengkategorikan dari segi kelahiran atau tahun kelahiran. Misalnya nih, ada 5 generasi dari setelah kita merdeka sampai sekarang.
Yang pertama adalah generasi baby boomer. Generasi baby boomer ini untuk orang kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua ada generasi X. Generasi ini untuk orang kelahiran tahun 1965 sampai 1976. Yang ketiga, ada generasi milenial. Generasi ini untuk kelahiran tahun 1977 sampai 1995. Nah, kemudian ada generasi Z. Generasi Z ini untuk orang kelahiran tahun 1996 sampai 2010. Yang terakhir ada generasi Alpha. Nah, generasi Alpha ini untuk kelahiran tahun 2011 sampai sekarang. Jadi mungkin kalian untuk usia SMA berarti masuk ke generasi Z. Ya, bukan generasi milenial ya. Karena mungkin kalian menganggap, oh saya itu sebagai generasi milenial, padahal kalian itu lebih muda dari generasi milenial. Sekian pembelajaran diferensiasi untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari materi diferensiasi sosial yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.